Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 32. Melanjutkan cerita sebelumnya. Iya, Changsun Xuanqi menghela nafas, dan dengan sungguh-sungguh berkata, aku di sini untuk menemuimu kali ini, dan ada hal lain yang perlu didiskusikan denganmu. Mata keruh dari Raja Leluhur Si Yuan berkedip, apakah Anda mendiskusikan bagaimana menghadapi Raja Iblis, Komandan Iblis, dan Xiao Yutian setelah kita menerobos dunia Dewa Hongmeng? Betul sekali. Changsun Xuanqi berkata dengan ekspresi serius, pria dan dua binatang buas ini bukanlah yang bisa dipercaya. Setelah pasukan aliansi kita menerobos dunia Dewa Hongmeng dan membunuh Tan Yun, mereka mungkin masih menyerang kita. Mendengar ini, Dewa Leluhur Si Yuan menatap Changsun Xuanqi dengan alis berkerut, dan bertanya, bagaimana kekuatan ayahmu pulih? Changsun Xuanqi berkata, dia belum dipromosikan menjadi Raja Leluhur. Raja Leluhur Si Yuan mengerutkan kening dan berkata, setelah sekian lama, Xiao Yutian pasti telah dipromosikan ke tahap pertama Raja Leluhur seperti kita. Dengan cara ini, setelah Tan Yun dihancurkan pada saat itu, begitu mereka menghancurkan kita, kita akan sangat kurang beruntung. Tanda seru petik 2, menurutku, mengapa tidak menunda waktu untuk menyerang dunia Dewa Hongmeng, lalu menyerang ketika ayahmu juga dipromosikan menjadi Raja Leluhur? Ketika Changsun Xuanqi hendak menjawab, sebuah suara terdengar dari luar aula yang membuatnya sangat gembira. Tidak. Orang tua itu telah dipromosikan. Ayah. Changsun Xuanqi melihat kembali ke seorang lelaki tua berusia 80 tahun yang berjalan ke aula dan berkata dengan gembira, apakah Anda benar-benar dipromosikan ke tingkat pertama Raja Leluhur? Iya, Changsun Pengkun tersenyum sambil membelai janggutnya, saya dipromosikan untuk ayah saya setengah tahun yang lalu dan ingin memberitahu Anda kabar baik. Saya mengetahui bahwa Anda telah datang ke dunia Dewa Si Yuan, jadi saya datang kepada Anda. Hebat, dengan cara ini, ayah, kamu dan aku, ditambah Raja Leluhur Si Yuan, kita memiliki 3 Raja Leluhur yang kuat di tahap pertama, bahkan jika Xiao Yutian, Raja Iblis Agung dan Komandan Iblis menyerang kami setelah membunuh Tan Yun, kami tidak takut. Putri, kamu benar, Changsun Pengkun menyeringai dan berkata, Xiao Yutian itu, yang merebut api keos ilahimu, harus menangkapnya untuk ayah dan menebasnya ribuan kali. Mendengar ini, Raja Leluhur Si Yuan berkata, yah, Xiao Yutian ini juga merampas api ilahi Si Yuanku. Dia harus mati. Kemudian, setelah ketiganya membahas beberapa detail tentang serangan terhadap dunia Dewa Hongmeng, Changsun Pengkun dan putrinya meninggalkan dunia Dewa Si Yuan. Waktu berlalu, lebih dari 500 tahun kemudian. Raja Iblis, Xiao Yutian, dan Komandan Iblis, memimpin pasukan 13 miliar iblis surgawi, dan meninggalkan alam semesta luar dengan cara yang perkasa. 10 tahun kemudian, Raja Iblis Agung memimpin pasukan iblis surgawi, dan 6 miliar pasukan dunia Dewa Si Yuan yang dipimpin oleh Raja Leluhur Si Yuan, tiba di perbatasan dunia Dewa Keos dan bergabung dengan 7 miliar tentara yang dipimpin oleh Changsun Xuanqi. Kemudian, 26 miliar pasukan aliansi membutuhkan waktu 5 tahun untuk mencapai perbatasan dunia Dewa Hongmeng. Di luar kota tentara tertinggi yang tandus, mereka mulai membombardir penghalang dunia Dewa Hongmeng dengan seluruh kekuatan mereka. Tentu saja, Changsun Pengkun bersembunyi di menara ruang dan waktu di tangan Changsun Xuanqi. Raja Iblis, Xiao Yutian, tidak mengetahui keberadaan Changsun Pengkun. Berdengung. Saat kehampaan runtuh satu demi satu, gelombang kekuatan suci dan kekuatan sihir yang tak berujung membombardir penghalang. Changsun Xuanqi dan yang lainnya sangat yakin bahwa di bawah pengeboman yang kejam dari pasukan aliansi mereka, penghalang dunia Dewa Hongmeng tidak diragukan lagi akan dihancurkan dalam 10.000 tahun. 4 musim bergantian, 2 tahun kemudian. Ada situasi militer darurat di perbatasan kota tentara tertinggi, buka gerbang kota dengan cepat. Suara cemas menembus langit malam, dan seorang lelaki tua berjubah hitam jatuh dari langit dan terbang ke kota Dewa Hongmeng, berteriak kepada Jenderal Dewa Agung yang menjaga gerbang kota. Jenderal besar yang menjaga gerbang kota tahu bahwa lelaki tua itu adalah bawahan Ling Tong,
pelayan istana Hongmeng, dan buru-buru membuka gerbang kota. Setelah beberapa saat, pria tua berjubah hitam itu memasuki rumah Dewa Hongmeng dan tiba di aula. Berkata dengan cemas, pelayan, hal besar itu tidak baik. Jangan panik. Ling Tong mengangkat alisnya, kenapa bicara pelan-pelan? Wajah lelaki tua berjubah hitam itu pucat, dan dia gemetar, pelayan. Dunia Dewa Chaos, dunia Dewa Siyuan, dan iblis ekstrateritorial telah membentuk aliansi, dan sekarang menyerang penghalang-penghalang di kota militer tertinggi. Apa? Mereka membentuk aliansi? Ling Tong melebarkan matanya dan berkata dengan ekspresi kaget, menyerang dunia Dewa Hongmeng kita sekarang. Iya, kepala pelayan. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan nada tertentu, tentara tiga arah sepertinya setidaknya 20 miliar. Oke, aku tahu, saya akan memberitahu Tuan Agung. Setelah Ling Tong meninggalkan aula, dia pergi dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, Tan Yun, yang retret di lantai 36 menara, mendengar suara hormat Ling Tong dari luar menara, Tuan, bawahan memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Tan Yun, yang sedang duduk bersila di menara, perlahan membuka matanya dan berkata, katakan ada apa. Ling Tong berkata dengan jujur, kembali ke tuannya, Raja Iblis Agung telah membentuk aliansi dengan Dewa Leluhur Siyuan dan Dewa Leluhur Chaos, dan sekarang menyerang penghalang-penghalang di kota militer tertinggi. Apa? Tan Yun tiba-tiba berdiri dari menara dan berkata, apakah ini benar? Tuan, itu benar, kata Ling Tong. Dia tidak tahu bahwa Changsun Xuanqi dan Dewa Leluhur Siyuan telah dipromosikan ke tahap pertama Raja Leluhur, jadi mereka masih disebut Dewa Leluhur. Berapa banyak dari mereka yang saat ini menyerang penghalang dunia dewa kita? Tanya Tan Yun melalui transmisi suara. Pasukan lebih dari 20 miliar aliansi sedang menyerang penghalang di bawah kepemimpinan Raja Iblis Agung, Komandan Iblis, dan 2 Dewa Leluhur Agung. Ling Tong berhenti, dan berkata, Tuan, serta Patriark Tua Xiao Yutian dari klan roh juga ada di sana. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata dalam diam beberapa saat, oke, begitu. Bahkan jika mereka menyerang penghalang dengan begitu banyak orang, mereka tidak akan ditembus dalam 10.000 tahun. Sekarang bahkan jika pasukan kita dikirim, itu bukan lawan mereka. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menembus ranah dalam 10.000 tahun, dan kemudian bertarung dengan mereka lagi. Berikan perintah, biarkan semua pasukan bersiap untuk perang. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku harus dipromosikan menjadi dewa leluhur dalam 10.000 tahun. Jika tidak, begitu lawan memiliki leluhur yang kuat, dunia Dewa Hongmeng akan hancur. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, dan setelah tenang, dia berlatih dan merasakan penghalang tak terlihat dalam kegelapan. 1 miliar tahun telah berlalu sejak waktu di menara, dan Tan Yun masih belum merasakan penghalang dewa leluhur. Setelah 2 miliar tahun lagi, saya masih belum merasakan. 3 miliar tahun di menara, 8.219 tahun telah berlalu dari dunia luar. Pada saat yang sama, perbatasan dunia Dewa Hongmeng, di luar kota tentara tertinggi, di bawah serangan bersama dari 23 miliar pasukan sekutu, penghalang hari ini ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Hahaha, Raja Leluhur Siyuan berkata sambil tersenyum, semua terus menyerang. Menurut Raja Leluhur Siyuan, setelah 2000 tahun lagi, penghalang dunia Dewa Hongmeng akan hancur. Waktu seperti panah, 1800 tahun telah berlalu. Pada saat ini, para dewa dan orang-orang dari seluruh dunia Dewa Hongmeng panik, khawatir pasukan musuh aliansi akan menerobos dunia Dewa Hongmeng dan membunuh mereka. Rumah Dewa Hongmeng, ruang konferensi, Tuoba Yingying, yang baru saja dipromosikan menjadi Supreme, memanggil Komandan Tentara Rute ke-99 untuk datang untuk membahas masalah. Pada saat ini, Panglima tertinggi duduk di aula dengan ekspresi serius. Di kursi di samping Tuoba Yingying, para wanita Suan Yuanru dan Yuyan duduk. Binatang Xiaolong, kera iblis, singa naga emas, dan binatang King Luan yang liar dan kuno berdiri di tengah aula utama. Suasana di aula utama tertekan dan terengah-engah, dan semua orang merasa merepotkan karena kedatangan musuh. Dewa Mufeng, yang sekarang menjadi dewa, bangkit dari tempat duduknya, membungkuk ke arah Tuoba Yingying, dan berkata dengan cemas, Tuan,
Lingtong mengirim orang dari perbatasan untuk melaporkan bahwa penghalang akan dihancurkan dalam 100 tahun. Bagaimana apakah ini bisa? Dewa Baicheng setuju dengan para dewa, ya, komandan. Para komandan lainnya juga memandang Tuoba Yingying. Alis Tuoba Yingying mengerutkan kening dan berkata, kalian, jangan khawatir, saya yakin saudara saya akan menembus ranah. Saat Tuoba Yingying sedang berbicara, tiba-tiba, aula yang terang benderang menjadi gelap gulita. Melihat perubahan ini, Tuoba Yingying tampak bersemangat dan berkata, saudaraku pasti telah menyentuh penghalang ranah dewa leluhur. Dengan itu, Tuoba Yingying memimpin untuk terbang keluar dari ruang diskusi, dan yang lainnya mengikuti. Semua orang melihat ke langit, tetapi melihat awan gelap yang mengepul, mengembun dari langit di atas rumah Dewa Hongmeng, dan menyebarkan cahaya ke segala arah. Hanya dalam 3 napas, kota dalam dan luar kota Dewa Hongmeng ditelan oleh awan gelap. Ada ratusan miliar warga di dalam kota, dan lebih dari 30 miliar tentara di luar kota, memandangi awan gelap di atas kepala mereka, dengan kegembiraan di mata mereka. Karena apakah itu warga kota atau tentara? Alasan dunia Dewa Hongmeng belum mengirim pasukan ke kota militer tertinggi adalah karena menunggu penguasa Hongmeng untuk menerobos. Di dalam hati setiap orang, penglihatan langit dan bumi yang begitu luas dan menakutkan pasti dipicu oleh penguasa Dewa Hongmeng. Selain itu, alasan mengapa populasi kota terdalam melonjak hingga ratusan miliar adalah karena dalam 40.000 tahun terakhir, para dewa alam Dewa Hongmeng telah melonjak. Dengan bertambahnya tentara magis tentara, kerabat akan memasuki kota terdalam. Oleh karena itu, saat ini populasi kota terdalam telah mencapai 160 miliar. Melihat pemandangan awan gelap yang menutupi bagian atas, warga dan tentara mau tidak mau berkata, Maha Guru pasti telah menyentuh penghalang ranah dewa leluhur. Ya, pasti. Hebat. Selama Maha Guru berhasil melewati perampokan, saya percaya bahwa Tuan Yang Agung dapat memimpin tentara ilahi untuk mengusir musuh yang menyerang. Ketika semua orang membicarakannya, seberkas cahaya ungu naik ke langit dan berubah menjadi Tan Yun berjubah ungu. Rambut Tan Yun menari-nari, dan dalam sekejap, kesadaran spiritualnya menyelimuti kota terdalam dan luar kota, dan ekspresinya serius dan berkata, tenang. Tiba-tiba, kota terdalam dan kota terluar terdiam. Segera, suara Tan Yun terdengar jelas di telinga semua orang, penguasa ini telah menyentuh penghalang dewa leluhur. Kamu tunggu dan jangan panik, ketika yang tertinggi ini berhasil melewati perampokan, dia akan memimpin tentaranya untuk melawan musuh. Setelah itu, ketika orang-orang kota dan tentara bersemangat, Tan Yun menukik ke bawah dan terbang keluar ruang konferensi, muncul di depan Yuyan dan yang lainnya, dan memandangi orang-orang, saya akan pergi dan menunggu saya melakukannya. Setelah itu, kita akan membahas penanggulangan terhadap musuh. Kemudian, setelah Tan Yun dan istri-istrinya menyapa mereka, mereka berubah menjadi sinar ungu dan melesat ke langit. Hanya dalam setengah jam, Tan Yun muncul di kedalaman pegunungan Hongmeng. Tan Yun berdiri di udara, alis pedangnya berkerut, dan ekspresinya tidak mau mengatakan, penghalang dunia dewa akan dihancurkan dalam waktu 100 tahun. Dalam waktu sesingkat itu, saya tidak akan punya waktu untuk menyelesaikan pelatihan tubuh Hongmeng Orde ke-28. Memikirkan hal ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya, hatinya sekeras besi, tidak peduli apapun, aku akan mengalahkan musuh. Setelah itu, Tan Yun melihat ke awan gelap yang luas dan menggunakan tubuh Hongmeng, dan ukurannya melonjak hingga 30.000 kaki. Hongmeng Zunjia. Dalam pikiran Tan Yun, Hongmeng Zunjia memadat di permukaan tubuhnya. Tepat saat dia akan memicu malapetaka, suara teguran Yuyan datang dari langit yang jauh. Suamiku, jangan melintasi langit di udara, hidup dan mati leluhur sangat menakutkan. Tan Yun menoleh ke belakang dan mengikuti prestise, tetapi melihat Yuyan dengan gaun merah terbang dengan cepat, diikuti oleh Suan Yuanrou. Tan Yun, saudari Yuyan benar. Suan Yuanrou berkata, kamu tidak boleh melakukan di udara, kamu harus berdiri untuk melewati malapetaka, sehingga kekuatan langit hanya 90%. Alasan mengapa kedua putri itu tahu bahwa kesengsaraan hidup dan mati dewa leluhur menakutkan adalah karena 300 tahun yang lalu, Yuyan hampir mati saat melintasi kesengsaraan hidup dan mati dewa leluhur. Dan ketika Suan Yuanrou melewati bencana ini 30 tahun yang lalu, dia hampir mati. Melihat kekhawatiran di mata indah mereka,
Tan Yun mengangguk dan berkata, "Oke, kali ini aku akan mendengarkanmu." Mendengar itu, putri kedua merasa lega. Suan Yuanrou tersenyum dan berkata, "Maka kamu harus lebih berhati-hati. Setelah kamu dipromosikan menjadi dewa leluhur, ditambah aku dan saudari Yuyan, kita akan dengan mudah memiliki 3 dewa leluhur, dan kita akan memiliki lebih banyak peluang untuk menang melawan musuh." Tan Yun mengerutkan kening, lebih banyak peluang untuk menang. Mungkinkah Chang Xuanqi dan yang lainnya telah dipromosikan ke tingkat pertama Raja Leluhur? Yuyan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Setelah Sister Rower berhasil dipromosikan menjadi Dewa Leluhur melalui perampokan 30 tahun yang lalu, dia dan saya pergi ke kota militer tertinggi. Saudari Ruer memiliki seorang mata spiritual. Sekilas dia tahu bahwa ayahnya Xiao Yutian, Chang Sun Xuanqi, dan Gong Zihan semuanya berada di ranah pertama Raja Leluhur. Raja Iblis dan Komandan Iblis adalah Dewa Leluhur." Mendengar ini, hati Tan Yun tercengang, mengerutkan kening. Dengan cara ini, peluang kita untuk menang terlalu rendah. Saya pernah menjadi terkuat di tingkat Supreme. Setelah saya dipromosikan menjadi Dewa Leluhur, saya tidak tahu seberapa kuat saya untuk melompati tantangan itu. Iya, aku akan melewati perampokan itu dulu, dan setelah dipromosikan menjadi Dewa Leluhur, kita akan membahasnya lagi. Setelah mendengar kata-kata itu, wanita kedua mengangguk. Ketika kedua gadis itu jauh dari jutaan sen Tan Yun, kesengsaraan yang menyilaukan, dengan nafas yang menakutkan, keluar dari awan gelap yang mengepul, dan dengan pemboman yang memekakkan telinga, itu menelan Tan Yun. Saat ini, langit dan bumi penuh dengan malapetaka yang tak ada habisnya, dan sosok Tan Yun telah menghilang. Setahun kemudian, malapetaka surgawi yang turun dari dunia terus turun ke Tan Yun, dan Hong Meng Zunjia di tubuh Tan Yun sudah lama menghilang. Tubuhnya yang seperti gunung berdarah, dan darahnya terlihat samar di tumpahan, memperlihatkan bagian dari tulang yang kusut. Menyaksikan Yuyan dan Suan Yuanru, Tan Yun melalui perasaan spiritualnya, giginya menggigit bibir merahnya, dan matanya yang indah menunjukkan warna yang mengkhawatirkan. Waktu berlalu seperti anak panah, dan dalam sekejap mata, 6 bulan lagi berlalu. Awan gelap di atas pegunungan Hongmeng memudar dengan cepat, memperlihatkan langit berbintang yang luas. Di bawah sinar bulan yang terang, Tan Yun, yang hampir menjadi kerangka, segera menunjukkan kekuatan magisnya, sumber cahaya. Dalam sekejap, tubuhnya pulih seperti semula, duduk di tanah di antara pegunungan yang rusak, menutup matanya dan memperhatikan. Pada saat yang sama, jiwa Supreme Hongmeng dalam pikirannya telah menjadi jiwa leluhur Hongmeng yang lebih kuat. Berdengung. Boom. Begitu Tan Yun berdiri, aura tirani memenuhi tubuhnya dan menelan kehampaan, dan kehampaan itu runtuh. Pada saat ini, Suan Yuanru dan Yuyan yang terbang merasakan nafas di tubuh Tan Yun, dan kedua gadis itu terkejut. Karena kedua wanita itu dapat mengetahui dari nafas Tan Yun bahwa bahkan jika mereka bergabung, mereka mungkin bukan lawan Tan Yun.